Sesuatu kalau memang itu tidak menyenangkan kepada kita, batin nih. Itu kan kita kadang belum tahu ini musibah atau ini ujian. Kita menghadapinya jangan kita ambil ayat itu, jangan. Tetapi keseluruhan aja kita serahkan pada Allah. Umpamanya anggap ini musibah atau ujian kita. Berarti kita mohonnya dengan berdoa kepada Allah yang baik. Kan begitu? Karena apa? Pada waktu kita mendapatkan ujian atau kalau Al-Quran, kalau kita sering membaca kemudian menenangkan hati, hubungannya dengan tawakal, hubungannya dengan keikhlasan, hubungannya dengan ketulusan, hubungannya dengan ibadah, hubungannya dengan berserah diri pada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita umpamanya mendapatkan suatu ujian, ini ujian bukan musibah ya. Kita ingat, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atashbirun. Artinya adalah, dan sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, ini pertanyaan Allah pada kita. Berarti apa yang di hadapan kita itu adalah ujian kita. Allah memberikan suami pada kita, Allah memberikan istri pada kita, itu ujian kita. Yang bisa kita hadapi, kemudian ke arah mana? Makanya kita selain kita mengetahui, oh itu ujian saya harus kemana? Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Bahwasanya ujian itu harus dihadapi dengan kesabaran, dengan ketenangan. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'asyabirin. Di sini diceritakan ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Oh, ujian yang saya hadapi harus dengan sabar. Sabar itu tenang, tidak emosional. Tidak langsung ambil golok diceluritkan umpamanya. Tidak langsung tahu ini tidur dicekek. Enggak seperti itu. Jadi harus dengan tenang, dengan santai. Dan jangan lupa dengan sabar dan sholat. Berarti sholat ini tidak boleh kita tinggalkan. Karena dengan sholat ini gambaran kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita. Kewajiban yang harus kita kerjakan salah satunya adalah sholat. Yaitu akan menjadi amal soleh. Amal soleh itu akan menjadi catatan kita. Kalau catatan amal soleh kita cukup di hadapan Allah Ta'ala dan kita mendapatkan ujian atau mendapatkan musibah, Allah akan mulai mengabulkan doa-doa kita. Nah, inilah yang akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Karena ada keikhlasan, kepasrahan, mulai ada keimanan kepada Allah Ta'ala kuat sekali. Apa perintah Allah dalam Quran, ayo kita kerjakan. Nah, insya Allah seperti itu, kurang lebih gambarannya. Ya, itu yang bisa membaca, Ustadz. Iya. Yang tidak bisa atau belum bisa membaca, untuk menggapai ketenangan itu seperti apa? Dengerin seperti ginian aja. Ngaji kayak begini. Ngaji kayak begini. Apalagi umpamanya maaf nih. Kan banyak nih dalam pengajian ibu-ibu, biasanya malam Jumat nih pengajian. Kan banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah uzur tuh. Kadang ada beliau yang belum bisa baca Quran. Ya nggak usah diledek. Memang pengetahuannya pada waktu itu belum sampai. Beliau pada waktu itu belum mendapatkan hidayah. Nggak usah diledek, ayo diajak. Karena pada waktu beliau mendengarkan si ustadz itu menerangkan ayat demi ayat, menerangkan hadis yang sahih ya, sunnah Rasulullah diceritakan, beliau mendengarkan, boleh. Dan itu sama insya Allah. Tinggal umpamanya, ayo kita sholat, ya sholat lah. Ayo kisah sholat, iya tapi nggak sholat ya, itu yang nggak boleh ya. Tetap kita jalankan. Ayo kita berlemah lembut dalam berbicara, ayo. Ayo kita tidak hobi marah, ayo. Nah seperti itu. Dan itu insya Allah caranya kita mendengarkan. Kemudian kalau memang kita masih ada umur, ya ayolah belajar. Karena apa? Yaitu tahapan kita mempelajari Al-Quran, petunjuk atau pedoman hidup kita itu memang suatu kewajiban. Baik Ustaz, ada yang begini Ustaz. Dia ambil ayat-ayat khusus tertentu dia baca
Ada yang untuk menyembuhkan penyakitnya, ada yang untuk menenangkan batinnya. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau saya begini ya, sesuatu kalau memang itu tidak menyenangkan kepada kita, batin nih. Itu kan kita kadang belum tahu ini musibah atau ini ujian. Kita menghadapinya jangan kita ambil ayat itu, jangan. Tetapi keseluruhan aja kita serahkan pada Allah. Umpamanya anggap ini musibah atau ujian kita. Berarti kita mohonnya dengan berdoa kepada Allah yang baik. Kan begitu? Karena apa? Pada waktu kita mendapatkan ujian atau pada waktu kita mendapatkan musibah, seseorang yang temperamen, seseorang yang emosinya tinggi, dia akan loncat emosi. Insya Allah seperti itu, dia akan emosi, dia akan marah walaupun itu ujian. Nah, kalau seseorang tersebut marah, dia nggak lulus di hadapan Allah kesabarannya, karena yang ditantang oleh Allah Ta'ala jika mendapatkan ujian itu adalah kesabaran. Nah, nafsu amarah inilah yang harus kita kelola. Jadi insya Allah kita dengan belajar di bengkel hati ini kan, oh kita memang tidak boleh emosi. Oh, ngadepin suami yang temperamen itu harus begini, nasihat yang baik. Kemudian didoakan ya yang baik. Jangan suami itu baru marah 2 kali udah didoain mudah-mudahan ketabrak bus gitu ya, nggak boleh. Doanya yang bagus ya. Doanya yang bagus. Mudah-mudahan suami saya kawin lagi. Itu bagus untuk suaminya. Iya. Ya seperti itu. Jadi doa juga yang baik ya. Kalau umpamanya kita kisruh nih. Kita kisruh hati kita. Ya, kita lagi galau nih. Majelis taklim kisruh. Majelis taklim kisruh. Kita lagi galau nih, lagi difitnah umpamanya, lagi dizalimi oleh orang lain. Dalam firman Allah Ta'ala menceritakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Loh kan udah jelas. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Di sini perintah Allah Ta'ala kalau kita didolimi, disapa oleh orang jahil itu menyapa kita itu tidak mungkin dengan Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, enggak mungkin. Orang jahil itu nyapa, dut, gendut, gitu. Padahal gendut, kalau emang padahal gendut gak usah marah, emang gendut kita kan gitu. Ini umpama. Jadi kadang-kadang ibu-ibu lucu panggil dut, gendut marah kan gitu ya. Loh saya kan gak gendut. Iya kacanya kaca kebalik masalahnya. Umpamanya disapa oleh orang jahil itu tidak mengenakan baik telinga maupun hati maupun pikiran. Allah menyuruh qalu salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Seorang Islam, seorang yang mengaku sujud pada Allah Ta'ala, mengaku takwa pada Allah Ta'ala. Itu kalau dizalimi oleh orang lain malah ya Allah aku mohon berikanlah dia petunjuk-Mu. Selamatkan dia dunia dan akhirat dan tidak mengganggu kami semuanya. Amin. Udah malah bagus ya. Amin. Insya Allah seperti itu. Baik, alhamdulillah kembali lagi di Majelis Bengkel Hati. Dan bagi Anda pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita di pagi ini yakni membaca Al-Quran maka hati menjadi tentram. Sebelum nanti guru kita melanjutkan kembali kajiannya di pagi ini, kita mempersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya atau berkonsultasi kepada Ustadz Danu, saya persilahkan. Baik, yang di depan dulu saya kasih kesempatan. Ibu silahkan. Ya, tolong mic-nya Pak. Ya, dikasih. Ibu titip. Ya, silakan. Langsung. Nggak usah diketok-ketok. Itu bukan pintu. Langsung aja. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalah dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya ingin bertanya pada Ustadz Danu. Silahkan Bu. Ibu Nur Amalah. Iya. Oh, alhamdulillah. Saya mempunyai masalah Ustadz, yaitu linu dari lutut sampai kaki. Linu. Minum jamaah obat saya. kalau cuma linu itu Bu. Dan juga punggung sini sakit. Udah pernah minum obat? Sudah. Obat linu udah. Iya sudah. Linunya berapa bulan? Kira-kira 3 bulan. 3 bulan ini? Iya. Minum obatnya berapa kali? Sekali ya, nggak sudah sembuh-sembuh. sampai bosan. Sampai bosan. Ibu minum obatnya aja?
Ya minum. Minum sambil- obatnya aja. Ya sambil berdoa minta Oh sembuh. ya. Dan saya selalu mengikuti Ustadz Hanu mulai Itu- tahun 2006. Oh ya, itu lebih bagus minum obat sama tempatnya obatnya sekalian, Bu. Iya, Ibu Naramalah. Kalau Ibu Linu sebelah mana? Kaki kanan ya? Pegang-pegang kaki kanan aja ya? Kalau sujud terus apa tuh? Sujud untuk bangun Bangunnya sulit. agak sulit ya? Iya. Sama punggung. Ya punggung sebelah kanan. Punggung sebelah kanan itu. Tadi Iya. sakit nggak, Bu? Tadi sebelum kesini, Iya sakit. tadi sakit? Iya. Oh ya. Begini, Bu.